Analisa saham Antam 2023. Mari kita bahas. Disclaimer, video ini bukan merupakan ajakan ataupun membeli sebuah saham. Saya sarankan untuk selalu melakukan riset mandiri sebelum berinvestasi. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang profil dan sejarah perusahaan. Jadi, PT Aneka Tambang Tbk ini atau Antam didirikan sebagai badan usaha milik negara pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi ferronikel pada tahun 1997, Antam menawarkan sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Lalu 2 tahun setelahnya atau pada tahun 1999, Antam mencatatkan sahamnya di Bursa Australia. Saat ini mayoritas sahamnya dipegang oleh MindID atau Mining Industri Indonesia yang merupakan perusahaan induk BUMN yang bergerak di bidang industri pertambangan. Untuk porsi kepemilikan masyarakatnya sendiri adalah sebesar 35%, teman-teman. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang lini bisnis dan produk. Jadi, pendapatan Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengolahan mineral, dan penjualan kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Jadi, orientasi penjualan dari Antam ini adalah ekspor. Dalam operasionalnya, Antam dibagi menjadi 5 segmen, yaitu nikel, emas, bauksit, batubara, dan jasa eksplorasi. Yang pertama adalah segmen nikel. Segmen operasi nikel terdiri dari komoditas ferronikel dan biji nikel. Diproduksi oleh unit bisnis pertambangan nikel yang terletak di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Sedangkan tambang nikel yang berlokasi di Pulau Gak, Papua Barat dioperasikan oleh PT Gak Nikel. Yang kedua adalah segmen emas. Segmen emas dan pemurnian terdiri dari komoditas emas, perak, dan jasa pemurnian dan pengolahan logam mulia. Komoditas emas dan perak Antam ini dihasilkan melalui kegiatan penambangan dan peleburan biji emas menjadi campuran logam berharga atau door bullion. Penambangan biji emas Antam ini dilakukan di Tambang Pongkor, Jawa Barat dan Cibaliung, Banten, yang saat ini telah memulai fase pasca tambang. Untuk segmen yang ketiga adalah bauksit. Bauksit adalah sumber utama untuk memproduksi biji aluminium. Antam sebagai perusahaan produsen bauksit tertua di Indonesia, mengekspor bauksit ke produsen alumina di Jepang dan Cina. Komoditas bauksit Antam diproduksi oleh tambang bauksit di Tayan, Kalimantan Barat, yang dioperasikan oleh unit bisnis pertambangan atau UBP bauksit di Kalimantan Barat. Yang keempat adalah bisnis atau segmen batubara. Melalui salah satu entitas anaknya yaitu PT Indonesia Coal Resources memproduksi komoditas batubara melalui tambang batubara Sarolangun yang berlokasi di Provinsi Jambi, Indonesia. Saat ini penjualan batubara Sarolangun dilakukan ke konsumen dalam negeri dan untuk ekspor. Untuk segmen yang kelima adalah jasa eksplorasi. Unit Geomin adalah salah satu dari 5 unit operasi PT Antam Tbk yang bertugas atau tugas utamanya yaitu mencari dan mengembangkan sumber daya mineral baru melalui eksplorasi. Unit Geomin telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang ini, terutama dalam mencari mineral berharga seperti nikel, bauksit, emas, dan biji besi. Yang ketiga, kita akan masuk ke kinerja keuangan. Jadi yang pertama adalah neraca keuangan. Sejak 2019, aset dan ekuitas dari Antam selalu bertumbuh, sedangkan liabilitasnya menurun sejak 2020. Ini merupakan indikasi yang bagus. Untuk rasio hutangnya, Antam mempunyai debt to equity ratio atau hutang terhadap ekuitasnya sebesar 37,9%. Sedangkan untuk perbandingan aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya atau current ratio-nya adalah 207,5%. Ini berarti potensi Antam untuk gagal bayar relatif kecil. Yang selanjutnya adalah laba rugi. Secara tahunan, penjualan dan laba bersihnya mengalami peningkatan. Sedangkan dalam laporan keuangan terbarunya, pada kuartal 1 2023, Antam juga mencatatkan laba dan penjualan yang meningkat dibanding kuartal yang sama di tahun yang sebelumnya, dengan net margin yang cukup oke sebesar 14,66% dan return on equity sebesar 15,86%. Nah, untuk yang keempat, kita akan membahas tentang harga saham. Saat video ini dibuat, harga saham Antam adalah Rp1.975 per lembar saham.
Sejak awal tahun, harga sahamnya sudah mengalami penurunan sebesar 0,25%. Untuk performa harga secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Dengan harga yang sekarang ini, maka market cap Antam adalah 47,46 triliun, yang berarti masuk dalam kategori saham big cap. Yang kelima, kita masuk ke dividen. Jadi, Antam merupakan perusahaan yang rajin membagikan dividen. Terbukti selalu membagikan dividen sejak tahun 2010. Pada tahun ini, Antam membagikan dividen sebesar Rp79,5 per lembar saham, dengan dividen yield sebesar 4,03%. Ya, lumayan lah ya. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir, kita akan masuk ke valuasi dan harga wajar saham. Antam mempunyai PBV dan PER masing-masing sebanyak 1,87 kali dan 7,13 kali, yang bisa dibilang ini masih undervalue. Jika kita hitung dengan rumus EPS growth, maka harga wajarnya adalah 1.317 per lembar saham. Namun, jika kita hitung dengan rumus Graham number, harga wajarnya adalah 2.562 per lembar saham. Demikianlah analisa saya terhadap saham Antam. Apakah teman-teman tertarik untuk berinvestasi di saham ini? Saya ingatkan untuk selalu melakukan riset mandiri sebelum membeli suatu saham, karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Saya di sini hanya menyajikan data untuk mempermudah kalian melakukan analisa dan tidak berniat pom-pom suatu saham apapun. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan like dan klik tombol subscribe. Tetaplah bijak dalam mengelola keuangan Anda.